Paulus itu siapa? Paulus itu adalah seorang Yahudi juga, ayahnya dari suku Yahudi, dari suku Benyamin. Ya, orang Israel kan ada 12 suku Pak, Bani Israel. Suku yang paling muda yaitu suku Benyamin. Nah, Paulus itu asalnya dari suku Benyamin. Ayahnya suku Benyamin, tapi ibunya orang Yunani. Jadi blasteran Pak Paulus ini Pak. Ya. Dia seorang pelaku Taurat juga. Ya, pelaku Taurat itu mengikuti hukum Taurat. Dia mengaku dia pelaku Taurat tanpa cacat gitu Pak. Ya. Tapi dia juga pernah menjadi warga negara Romawi. Ya, dia juga pernah menjadi seperti kayak semacam kepala tentara Romawi gitu lah Pak. Kerjaannya dia dulu sebelum bertobat ngakunya mengejar-ngejar pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, dipenjara, dilakukan oleh Paulus. Suatu ketika Paulus sedang mengejar pengikutnya Yesus di kota Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suara yang dia dengar apa? Saul, Saul. Nah, dulu namanya dia tuh Saulus Pak, sebelum ganti jadi Paulus. Nama aslinya Saulus. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Itu yang dia dengar. Ya, ini menurut pengakuannya Paulus Pak. Yang ngomong itu dianggapnya Yesus. Ya, setelah itu dia mengaku akhirnya matanya buta, terus sampai di Damsyik dia ditampung oleh seorang Kristen. Akhirnya katanya sembuh. Setelah itu dia mengaku bertobat dan dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Nah, bedanya rasul dalam Kristen dan rasul dalam Islam. Kalau rasul dalam Kristen itu hanya sebagai pengikut Yesus Pak, ya, bukan seorang nabi yang menerima risalah. Ya, kalau di Islam kan kita mengetahuinya gitu. Setelah itu baru Paulus ini memberitakan tentang Yesus. Gitu Pak ya. Paulus sendiri nggak pernah ketemu langsung Yesus, nggak pernah ngopi bareng Yesus tuh nggak pernah. Hanya pernah katanya melihat cahaya, mendengar suara. Gitu. Nah setelah itu ada suatu kejadian di Bait Suci Yerusalem. Dia dianggap bawa orang yang bukan orang Yahudi masuk ke dalam Bait Suci, kemudian ditangkap, dibawa di penjara. Dia naik banding sampai dalam perjalanan sampai ke Roma. Jadi di penjara Pak. Di penjara dia nulis surat ini. Surat-surat ini yang dikirim ke kota-kota Galatia, Roma, Tesalonika, Timotius, Kolose, Korintus dan sebagainya. Surat-surat Pak. Di dalam surat-surat dia itu seperti orang yang punya gagasan baru, punya ide baru.